Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Pasti baik kan? Oh iya, kalian penasaran gak sih sama hiasan kepala yang lagi saya pakai kali ini? Kira-kira asalnya dari mana ya? Ya benar, hiasan kepala yang lagi saya pakai ini berasal dari Sumatera. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Anindya Putri. Kali ini saya akan mendongeng asal-usul si Amang. Kalian penasaran gak sih sama cerita asal-usul si Amang ini? Yuk, simak! Dahulu kala ada sebuah kerajaan di Sumatera bernama Hatoro Santa yang dipimpin oleh seorang raja bernama Hatora. Raja Hatora memiliki seorang anak tunggal bernama Mangaraja yang sejak kecil sudah dipersiapkan menjadi seorang raja yang adil dan bijaksana. Dia ditempa dengan berbagai keterampilan sehingga dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, gagah, berani, terampil menunggang kuda, lihai menggunakan pedang, jago memanah, dan ahli menembak. Tubuhnya yang tinggi, tegap, dan kekar membuat rakyat mengaguminya. Namun, ada satu hal yang membuat rakyat gelisah. Mangaraja kurang bisa menjaga tata krama dan menghargai orang lain. Suatu hari, rombongan Raja Hatora pergi mengunjungi desa Porsia. Di sana, penduduk desa menyambut dengan tarian lincah diiringi musik gendang. Namun Mangaraja yang belum pernah melihat tarian semacam itu justru tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tarian macam apa ini? Mangaraja melompat-lompat tidak beraturan sambil mengajak para penari. Hulu balang raja pun terpaksa menarik Mangaraja agar duduk tenang di samping raja. Hahaha, tarian jelek, umpat Mangaraja keras, disertai tawa yang terbahak-bahak. Penduduk desa saling pandang, mereka terkejut sekaligus marah mendengar hinaan Mangaraja. Namun mereka masih menahan diri dan tetap menjamu rombongan raja dengan makan khas desa mereka. Ketika semangkuk makanan dihidangkan kepada Mangaraja, ia merasa jijik. Apa ini? Tanya Mangaraja. Wajahnya tampak muak. Mangkuk hampir ditarik kembali, namun Mangaraja mencegahnya. Sang raja melihat semua orang makan dengan nikmat dan berkata, "Makanlah Amang, rasanya enak. Menjijikkan, seperti gerombolan cacing yang sedang berenang." Sahut Mangaraja dengan jijik. Ia memilih untuk hanya makan pisang yang tersaji dan mengabaikan hidangan utama. Desa berikutnya yang dikunjungi adalah desa Salahi yang terletak di tepi danau besar. Datu Polon beserta penduduk desa menyambut rombongan raja dengan memakai pakaian adat khas mereka, yaitu jubah berbulu hitam dan ikat kepala dari kain tenun. Kira-kira apa ya yang dikatakan Mangaraja ketika melihat pakaian mereka? Apa yang kalian kenakan? Kalian tidak menghormati ayahanda raja dengan memakai pakaian jelek seperti itu? Bentak Mangaraja tanpa berpikir panjang. Lalu Raja Hatora berkata, "Jaga bicaramu Amang," ujar Raja Hatora dengan tegas. "Mereka memakai pakaian adat mereka untuk menghormati kita." Di jamuan makan disajikan ikan mujari utuh yang diletakkan di atas nasi. Mujari tersebut telah dibumbui hingga kehitaman berubah menjadi kekuningan. Mangaraja kembali merasa jijik. "Menjijikkan, perutku mulas melihat makanan ini," kata Mangaraja hampir muntah. Ia menggerutu dan mengabaikan hidangan tersebut. Datu Bolon terkejut mendengar keluhan Mangaraja dan senyum yang tadinya tersunyi di bibirnya menghilang. "Kau perlu belajar menghargai makanan yang disuguhkan dengan hormat Amang," bisik Raja Hatora pelan kepada anaknya. Namun Mangaraja tetap tidak peduli. Kunjungan terakhir mereka adalah desa Sempuran. Hulu Balang sempat menyarankan untuk menunda kunjungan, namun Raja tetap melanjutkan perjalanan. Di desa ini, lagu-lagu yang dimainkan terdengar seperti alunan suara ular yang melingkar. Mangaraja tertawa terbahak-bahak lagi. "Hahaha, musik apa ini? Ular menari? Ini sangat lucu." Ejek Mangaraja membuat wajah penduduk desa berubah masam. Raja Hatora menahan amarahnya. "Amang, ini adalah lagu dan tarian kebanggaan desa ini. Tunjukkan rasa hormatmu."
pinta raja dengan nada lembut, namun Mang Raja hanya menutup mulutnya dengan tangan menahan tawa. Datu Bolan murka melihat perilaku Mang Raja yang terus-menerus menghina budaya dan tradisi desa. Dengan nada penuh amarah, dia berbicara kepada Raja Hatora. Raja, bagaimana mungkin putramu yang tidak menghargai perbedaan ini bisa menjaga persatuan di masa depan? Raja Hatora tertunduk, hatinya berat mendengar kritikan tersebut. Datu Bolon berdiri dan menghentakkan tongkatnya lalu melafalkan mantra. Larai babeta bulu-bulu burung api karamamanan. Seketika petir menggelegar di langit dan Mangaraja berubah menjadi seekor kera berbulu hitam. Kera itu bersuara serak sambil melihat tubuhnya yang kini dipenuhi bulu. Ia berlari ke arah raja memohon bantuan, namun penduduk desa menghalangi dan mencoba menangkapnya. Kera itu panik dan berlari masuk ke dalam hutan. Lalu Raja Hatora memanggil Amang. Amang, kembali Amang. Raja Hatora berteriak dengan sedih, namun Mangaraja lenyap ke dalam hutan. Sejak saat itu, setiap kali penduduk kerajaan mendengar suara jeritan dari hutan, mereka menyebutnya sebagai jeritan si Amang. Wah, ternyata serunya cerita si Amang. Dari cerita ini ada pelajaran yang bisa kita ambil loh. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan orang lain, dan apapun yang kita punya harus kita syukuri. Semoga kita selalu bersyukur dan tidak sombong ya teman-teman. Sampai ketemu di dongeng yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.